teman-teman semua, selamat datang di channel WMF Poppy. Hari ini kita akan membahas tentang 10 ciptaan di era Nazi yang masih berpengaruh hingga kini meskipun Nazi itu terkenal kejam. Yuk, kita mulai. Nazi adalah salah satu kekuatan yang paling menakutkan dan merusak dalam sejarah panjang umat manusia, namun mereka juga merupakan penemu terkenal. Hebatnya lagi, anak buah Adolf Hitler menemukan banyak hal menakjubkan pada masa pemerintahan Jerman dan penyebarannya ke seluruh Eropa pada tahun 1930-an dan 1940-an yang sebenarnya ditemukan oleh Nazi. 10 objek ini mengubah cara dunia bekerja dengan caranya masing-masing. Mengingat perilaku Hitler yang suka berperang, barang-barang ini seringkali menjadi alat perang. Namun, hal ini tidak selalu terjadi selama masa ini. Jerman menciptakan beberapa penemuan abadi yang masih ada hingga saat ini. Berikut 10 cerita menariknya. 1. Rudal berpemandu anti kapal. Rudal anti kapal sering digunakan sebagai alat pertahanan nasional modern. Rudal ini merupakan peluru kendali pencari panas yang digunakan untuk melawan keberadaan kapal perang besar dan kapal lainnya. Kebanyakan rudal anti kapal saat ini adalah rudal berbasis laut. Di zaman modern, banyak dari rudal-rudal ini mengandalkan kombinasi mematikan dari panduan inersia dan radar pelacak yang kompleks setelah ditembakkan untuk mengunci dan menghancurkan target. Namun hampir seabad yang lalu, Nazi menemukan dan, setidaknya untuk saat itu, menyempurnakan penggunaan rudal anti kapal yang hanya dikendalikan oleh perintah radio primitif. Rudal anti kapal pertama kali dikembangkan oleh ilmuwan militer di Nazi Jerman pada akhir tahun 1930-an dan pertama kali mencapai kesuksesan besar di kawasan Mediterania selama Perang Dunia II. Pada tahun 1943 dan 1944. Di sana, penyerang rudal Nazi menggunakan perintah radio dan beberapa bentuk pelacakan inframerah primitif untuk mendeteksi dan melacak panas yang berasal dari kapal. Mereka juga sukses besar dalam merusak atau menenggelamkan puluhan kapal perang sekutu. Yang paling menonjol, rudal Nazi menghancurkan kapal perang Italia Roma dan kapal penjelajah ringan Savannah. Dalam beberapa dekade sejak itu, negara-negara lain, khususnya Tiongkok, telah mengerahkan versi modern dari rudal-rudal tersebut dengan keberhasilan yang luar biasa. 2. Rudal balistik. Rudal balistik adalah jenis senjata yang pada dasarnya menggunakan gerakan proyektil untuk diluncurkan ke udara dan menembakkan satu atau lebih hulu ledak ke sasaran di lokasi sasaran lain. Banyak dari roket-roket ini yang masih berada di atmosfer bumi. Namun, rudal balistik antar benua (ICBM) saat ini justru bisa meninggalkan atmosfer dan terbang ke orbit. Namun, Nazi belum terlalu berkembang. Mereka lebih tertarik untuk mengebom Paris dan Perancis dengan menggunakan apa yang dianggap sebagai teknologi jarak jauh pada saat itu. Seorang pria bernama Wernher von Braun muncul. Dia bertanggung jawab atas program Nazi yang mengembangkan rudal balistik A4 yang inovatif, yang kemudian lebih dikenal sebagai V2.
pada akhir tahun 1930-an. Pada tanggal 3 Oktober tahun 1942, Nazi Jerman berhasil melakukan uji terbang roket V2. Kurang dari 2 tahun kemudian, senjata ini mulai digunakan untuk tujuan militer dalam serangan di Paris dan London. Pada akhir Perang Dunia II di Eropa pada bulan Mei tahun 1945, Nazi telah mengerahkan lebih dari 3.000 V2 dan rudal balistik lainnya melawan sekutu, menjadikan teknologi ini permanen. 3. Juru masak Jägermeister. Jägermeister telah dibuat oleh keluarga mas lokal di kota kecil Wolfenbüttel di Jerman setidaknya sejak tahun 1878. Namun, minuman tersebut tidak dikomersialkan dan dijual secara nasional hingga tahun 1935, ketika seorang pria bernama Kurt Maas mulai mempopulerkannya di Nazi Jerman. Kurt suka berburu dan ingin minuman ini menjadi alat untuk membantu para pemburu bertahan hidup di malam yang panjang, sepi, dan dingin di hutan. Ia juga cukup bijak, kita yakin, mempopulerkannya sebagai pengobatan batuk dan gangguan pencernaan. Pada saat itu, Jägermeister dianggap sebagai sejenis obat kesehatan. Bukan minuman penambah suasana hati yang kita kenal sekarang. Tidak butuh waktu lama bagi Jägermeister untuk menjadi minuman populer di seluruh Nazi Jerman. Koneksi Kurt juga membawanya ke puncak struktur politik Nazi. Hermann Göring, salah satu tangan kanan dan penasihat dekat Adolf Hitler, memainkan peran penting dalam mempopulerkan minuman tersebut di kalangan pejabat tinggi Third Reich. Dan mereka mewariskan cita rasa yang luar biasa dan manfaat yang tampaknya positif kepada bawahan mereka. Pada akhir perang, Maas dan keluarganya mendapatkan apa yang mereka inginkan. Dan Jägermeister menjadi minuman pokok di Jerman. Tak lama kemudian minuman ini menjadi semakin terkenal di seluruh dunia. Itu semua berkat Nazi, yang menjadikannya tonik dan obat mujarab yang sangat penting selama Perang Dunia II. 4. Fanta. Max Keitt adalah seorang pengusaha Jerman lahir pada tahun 1903 yang menjadi ketua Coca-Cola Game pada akhir tahun 1930-an. Perusahaan ini merupakan pembotolan Coca-Cola terbesar di Jerman pada masa Third Reich. Setelah pecahnya Perang Dunia II, semakin sulit menemukan bahan mentah untuk membotolkan Coca-Cola di Nazi Jerman. Tidak terpengaruh oleh masalah ini, Keitt bergabung dengan birokrasi politik Nazi dan diangkat ke kantor properti musuh. Di sana ia memblokir nasionalisasi anak perusahaan Coca-Cola di Jerman. Namun, mereka masih belum bisa mendapatkan barang dari Amerika. Menanggapi permintaan konsumen akan minuman manis berkarbonasi, perusahaan mengembangkan Fanta. Minuman rasa buah yang terbuat dari serat apel sisa perasan sari buah apel. Dia menamai minuman itu Fanta. Minuman ini langsung sukses dan pada tahun 1943 telah terjual lebih dari 3 juta botol. Setelah perang berakhir, Keitt dan karyawannya tetap mengendalikan proses produksi dan distribusi Fanta di Jerman. Perusahaan dengan cepat memperluas jangkauannya ke seluruh dunia. Teknologi Night Vision. Teknologi night vision pertama kali ditemukan pada tahun 1929 oleh seorang fisikawan Hongaria. Namun teknik ini segera diadopsi dan digunakan oleh Nazi. Pada tahun 1935 Jerman mengembangkan perangkat penglihatan malam pertama.
Dan sudah pada tahun 1939 mereka menggunakan perangkat ini melawan sekutu dalam Perang Dunia II. Pada pertengahan tahun 1943, militer Jerman bahkan telah menemukan cara untuk memasang kacamata penglihatan malam dan pengukur jarak teleskopik pada tank Panther yang bertempur di seluruh Eropa Barat. Pengujian dan pengembangan berlanjut dari tahun 1944 hingga Maret tahun 1945. Lusinan tank Panther dilengkapi dengan peralatan penglihatan malam inframerah FG1250 di bagian atasnya, sehingga dapat terlihat dalam kegelapan. Tank ini digunakan di front timur dan barat. Meskipun tank-tank ini pada akhirnya tidak membawa kemenangan bagi Nazi, tank-tank ini merupakan perlengkapan yang sangat penting dan berbahaya dalam perjuangan panjang Nazi. Klorokuin. Klorokuin merupakan obat yang kegunaannya sangat penting dalam pengobatan penyakit malaria. Beberapa jenis malaria, termasuk berbagai jenis penyakit yang menyebar melalui tubuh inang dan kasus-kasus rumit, memerlukan lebih dari kina untuk melawannya. Klorokuin telah terbukti efektif di iklim hutan hujan dan kawasan hutan. Selain itu, obat ini terkadang digunakan untuk mengobati penyakit lain seperti rheumatoid arthritis dan lupus erythematosus. Dan terkadang digunakan untuk mengobati parasit usus yang disebut amoebiasis. Dan semuanya ditemukan oleh Nazi. Sejarah klorokuin sebenarnya dimulai pada Perang Dunia I. Pemerintah Jerman ingin mencari alternatif yang lebih baik selain kina selama perang dan untuk wilayah jajahannya, yang kemudian tersebar di daerah terpencil seperti New Guinea. Maka para ilmuwan memulai penelitian. Setelah Nazi berkuasa, para ilmuwan mereka akhirnya mengembangkan pengganti kina yang layak. Pada tahun 1934, analog sintetik klorokuin ditemukan dan disempurnakan oleh seorang Jerman bernama Hans Andersak dan beberapa rekannya di Bayer Institute di negara tersebut. Saat itu disebut Lesorkin. Namun, awalnya disimpan untuk sementara waktu karena terlalu beracun untuk digunakan manusia. Namun, selama Perang Dunia II, Nazi menyempurnakan formula ini. Akhirnya, pada awal tahun 1940-an, Korps Afrika Jerman secara rutin menggunakan 3-metil-klorokuin, analog dari klorokuin yang disebut sontotin. Ketika pasukan sekutu mendarat di Tunisia, mereka memperoleh sebagian sontocin dan memulai penelitian di sana. Sampel dikirim kembali ke Amerika Serikat untuk pengujian. Dan para ilmuwan Amerika akhirnya menyempurnakan klorokuin yang aman dan cukup efektif untuk digunakan manusia. Namun yang mengejutkan, semuanya dimulai dengan Nazi. Tujuh, jerigen. Jerigen adalah wadah bahan bakar yang sangat berguna yang terbuat dari baja tekan dan dirancang sedemikian rupa agar mudah untuk menuangkan bensin. Jerigen ini awalnya dikembangkan oleh Nazi pada pertengahan tahun 1930-an untuk keperluan militer. Saat itu, jerigen ini menampung sekitar 20 liter, sedikit lebih dari 5 galon, bahan bakar. Jerigen sangat berguna dan efisien karena dapat mengangkut dan menuangkan bahan bakar dengan aman sehingga penggunaannya menyebar dengan sangat cepat. Selama Perang Dunia Kedua, pasukan Nazi membawanya kemanapun mereka pergi. Kemudian, ketika sekutu menemukan jerigen setelah pertempuran, mereka dengan cepat mengadopsinya untuk digunakan di garis depan. Nah, kami tahu apa yang Anda pikirkan,
ini adalah kaleng bahan bakar. Apa masalahnya? Ya, itu masalahnya. Desain kaleng bahan bakar sebelumnya memerlukan alat dan corong khusus untuk digunakan agar dapat menuangkan bahan bakar dengan aman dan efektif ke dalam tangki atau mesin. Jadi, kaleng itu sendiri tidak dapat diangkut tanpa membawa serta komponen tambahan yang penting tersebut. Namun, jerigen tidak memiliki semua itu. Jerigen adalah tempat untuk memindahkan dan menggunakan bahan bakar saat di jalan. Dan bagi batalion perang yang sedang bergerak dan dalam tekanan berat, jerigen sangatlah penting. Delapan. Poliuretana. Poliuretan adalah bahan plastik yang sangat kuat dan penting yang tersedia dalam berbagai bentuk. Saat ini, poliuretan adalah bahan pilihan untuk berbagai produk konsumen dan aplikasi industri sehingga hampir tidak mungkin untuk mempersempitnya hanya pada beberapa kegunaan utama saja. Poliuretan digunakan dalam segala hal mulai dari suku cadang mobil hingga kasur, perekat, sol sepatu, pakaian olahraga, roda, ban, pelapis furnitur, insulasi lemari es, insulasi bangunan, dan banyak lagi, dan terdiri dari semuanya. Tidak berlebihan jika dikatakan bahwa poliuretan merupakan material penting dalam masyarakat modern. Dalam konteks ini, menarik untuk dicatat bahwa orang pertama yang menemukan dan mencoba menyempurnakannya sebenarnya adalah Nazi. Poliuretan pertama kali ditemukan pada akhir tahun 1930-an oleh Drs. Dibuat di Jerman. Otto Bayer. Bayer dan tim ilmuwannya mencoba menemukan cara untuk menciptakan alternatif pengganti karet yang dapat diandalkan. Pada masa Perang Dunia II, harga karet sangat mahal dan sangat sulit diperoleh meskipun Anda mempunyai uang. Jadi Jerman mulai memproduksi jenis bahan lain yang dapat digunakan untuk pelapis, ban, pelapis senjata, dan lain-lain. Bahan ini berevolusi menjadi bentuknya yang sekarang setelah perang dan sekarang menjadi poliuretan yang banyak digunakan di seluruh dunia. Namun poliuretan juga dimulai ketika ide Nazi menjadi kenyataan. Sembilan. Silver Arrow. Silver Arrow adalah nama yang biasanya diberikan pada jenis mobil sport yang sangat spesifik, yang pertama kali dikaitkan dengan produsen mobil Jerman era Nazi. Pada awal tahun 1930-an, sebelum Perang Dunia II, pabrikan mobil Jerman Mercedes dan Auto Union mendominasi balap mobil Eropa sebelum perang, dan Hitler juga semakin menyukai mereka di seluruh dunia. Kami meminta mereka untuk membuat mobil yang lebih baru dan lebih bertenaga untuk menang. Sepanjang tahun 1930-an, mereka melakukan hal itu. Mercedes-Benz, merek mobil dominan Nazi Jerman, terkenal dengan mobil balap Silver Arrow-nya, yang diproduksi dari tahun 1934 hingga 1939. Produksi Mercedes dan Auto Union hampir berhenti selama Perang Dunia II. Namun segera setelah Jerman pulih dari kekacauan pasca perang, nama Silver Arrow dialihkan ke mobil balap Formula 1 dan mobil sport Mercedes. Dan pada pertengahan 1950-an nama itu kembali populer di seluruh dunia. Saat ini, nama dan tampilan Silver Arrow menjadi ikon bagi penggemar balap di seluruh dunia. Andai saja mereka tahu betapa Hitler sangat mencintai negara ini hampir seabad yang lalu. 10. Metadon.
Metadon awalnya dikembangkan oleh ilmuwan Jerman atas nama Nazi pada tahun 1937. Para ahli ini sedang mengerjakan sebuah proyek untuk sebuah organisasi bernama IG Farbenindustrie AG ketika mereka diinstruksikan untuk mencari opioid sintetis yang dapat dengan mudah dibuat dari prekursor yang tersedia. Nazi tertarik untuk memecahkan masalah serius kekurangan opium dan morfin. Pada bulan September tahun 1941, produsen yang dikendalikan Nazi dan ilmuwannya mengajukan paten untuk bahan sintetis yang mereka kembangkan. Saat ini kita mengenalnya sebagai metadon. Tetapi mereka menyebutnya Hoex 10820 dan Polamiden. Istilah kedua ini masih digunakan di Jerman sampai sekarang. Paten disetujui, uji keamanan dilakukan, dan produk tersebut akhirnya dijual pada tahun 1943. 2 tahun setelah Perang Dunia II, militer Jerman secara rutin menggunakannya sebagai pengganti morfin. Setelah perang, obat ini berevolusi menjadi obat yang kita kenal sekarang, dan di zaman modern obat ini paling sering digunakan untuk menekan zat adiktif seperti heroin.